Di depan lagi rame, berang gitu. Ternyata ada polisi, ramai tuh, dikejar semua, lari ke bis belakang. Ya itu yang dibilang apes tuh bis belakang jadinya, kena semua ya. Tapi yang salut emang anak budut semua nggak ada yang nggak ada yang bodoh bilang. Semua rata-rata anak budut boleh dibilang nasibnya baik walaupun bandelnya. Bandelnya minta ampun semua ya. Aneh berangkat jam 8 tuh, mau nyari duit 500.000 itu kecil. Aneh tiap ini nanya, ente kerja di mana? Gaji berapa? Tuh aneh selalu nanya gitu kan. WMR gini-gini. Terus aneh hitung-hitung. Masih gedean gue ya? Jauh dari gue. Ya, aneh bisa bebas mau jam berapa buka. Sesibuk, sesulit apapun, sesempit apapun itu. Ibadah nomor 1 itu aja. Agak ada kopinya nih, motornya jauh banget ya. Tadi ngomong enak. Ya udah, nggak apa-apa. Nah ini turun. Hah? Turun. Ini ngaruhin. Ya, kan enak ini, kayak pacaran. Oke, halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Kali ini ngobras, kali ini gua ada di kolong Kebayoran dalam kondisi hujan gede. Kurang lebih setengah 5 ya, setengah 5. Ya, ngobrol bersama alumni STM tahun 95. Aneh 95. 95 STM mana nih? PGRI 4. STM PGRI 4 lagi nih, banyak banget STM PGRI 4. Ya, tahun 95 dengan Bang Ari. Ari Kolong, basis mana Om? Mistik dulu. Basis Mistik. Yang memiliki lapak handphone apa nih? Handphone second ya? Iya benar. Handphone second di kolong jembatan Kebayoran, kondisi hujan besar. Nah, ya sebelum kita liput, kita ngobrol tentang apa yang namanya usaha handphonenya, lo mau tanya-tanya tentang kenapa lu masuk Budut, tahunnya dari mana Om? Waktu itu aneh iseng nyari-nyari sekolah waktu lulus SMP tuh. Aneh lihat sekolah yang lain kayaknya gimana gitu. Nggak ada tantangan kan ini. Sekolah kayaknya masuk SEMEA apa SMA. Sekolah gitu-gitu aja kayaknya, nggak ada apa punya keahlian apa gimana kan. SMP dulu di mana? Aneh jauh Setiabudi di Doski. SMP itu sama dia. Emang aslinya di mana? Aneh asli Setiabudi. Buat aneh udah kena gusuran tuh, pindah ke Kebayoran nih. Oh, Kebayoran. Iya. Ya. Nah, pas masuk Kebayoran itu rayonnya masih dulu masih Jakarta Pusat dong, Selatan, masih selatan. Oh, masih selatan. Cuma kan dulu kan nggak pakai sistem rayon waktu masih nyari sekolah itu kan. 95 ya? Iya, 95. Nah, itu gimana tuh pas mau masuk awalnya negerinya ngambil apa? Tadinya mau ngambil STM 1. Nah. Belum. Tadinya aneh diajakin temen masuk Poncol. Lah. Tahu nggak Poncol itu apa? Tahu, STM, cuman aneh pas samperin lah. Ini sekolahan udah kayak pasar. Bukan yang hina ya. Emang kenyataan sekolah ini kok ini nggak bermutu, jelek apa gimana bentuknya juga kan. Aneh pulang nggak Aneh bilang aneh cari sendiri aja. Nggak, awal pada saat istilahnya masuk kan pemilihan tuh sebelum kita akhirnya menentukan swasta kan. PGRI 4 adalah swastanya kan. Sebelumnya itu pas pilihan masuk negerinya kemana pilihannya? Aneh tadi milih SMA 3 tuh gak? SMA? Lebih ke SMA? Iya, niatnya tuh. Iya. Mentang terkenal kan SMA-nya tuh. Tapi ya nyoba kan nggak masalah kan. Terus? Tapi ada juga 3 terus pilih mana lagi? 70 enggak? Enggak, itu doang pilihan. Udah kan kalem-kalem situ kan. Tapi waktu temen aneh SMP tuh banyak yang ngajakin STM. Tapi aneh tertarik tuh, iya STM ya, SMA, SMA kayaknya sekolah lihat campur cewek lagi kan, nggak enak dah bawaannya dah, emang lagi nggak ini kan.
kebenaran pas kita pindah ke Kebayoran tuh kita punya tetangga. Dia itu pas jatuhnya dia kelas 2, anak STM Budut tuh. Iya. Namanya Sukri. Gary. Gary 4 juga. Nah dia nawarin, masuk STM-nya gimana? Terus Ane bilang, di mana bang sekolahnya bang? Pasar Baru. Wah boleh juga deh nih, mau nyoba-nyoba. Ya alhamdulillah pas Ane kesana ngetes, terima masuk. Padahal Ane kesono ada 8 orang temen nih. Dia bilang diterima cuma Ane 2 orang doang. Oh ada seleksinya? Iya, padahal swasta kan bilangnya. Yang aneh di situ aneh. Loh kok ke swasta kok diseleksi juga? Iya. Oh, berarti ini bermutu dong sekolahan kalau gitu dong. Nggak kayak yang lain swasta yang penting ada duit. Iya. Itu temen Ane yang 6 orang kayak perasaannya gimana gitu. Dia nggak keterima. Iya. Kalau Ane alhamdulillah gua terima tuh. Ane masuk jurusan instalasi listrik. Temen Ane otomotif. Tapi emang nggak kepikiran ngambil jurusannya apa? Tadinya mau otomotif, katanya udah penuh kan. Ya udah deh, yang penting Ane bisa sekolah dulu nih. Gampang tadi jalur itu bisa dirubah deh. Tanya gitu kan. Nah itu tahu nggak Budut itu kayak gimana? 95 orang santer dong. Nah itu dia. Tadinya kita kan dipikir sekolah biasa, ya kan? Iya. Pas baru kelas 1, baru penataran, Ane pulang nggak tahu tuh, main pulang-pulang aja sendiri tuh. Iya. Berdua sama temen. Sampai Pasar Senen tuh, Ane tarik tuh. Lu anak mana lu? Ini namanya anak baru kan, Polot. Jujur dong. Itu pakai celana SMP. Masih SMP, tapi dia tahu nih anak penataran nih. Iya. Nah temen Ane tuh digaplok itu. Iya. Kok lu Budut katanya. Wah bingung anak-anak lah. Kok main pukul aja nih. Nah besok-besoknya pas udah kejadian itu, Ane kan ditolongin tuh, masuk ke mobil akhirnya. Pas pulangnya sampai rumah Ane tanya sama kelasannya tuh, Bang, itu kenapa kok Ane pulang juga ditonjok bang katanya. Lu bego katanya. Emang sekolah kita musuhnya di sono. Oh gitu bang. Ane baru paham tuh. Oh gini ya. Gila. Tapi nggak tahu bahwa itu Budut tukang berantem. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Belum. Dipikir ribut paling sebagian yang ributnya kan ya. Ternyata emang wajib Budut wajib ribut tuh. Hukumnya wajib di situ. Pada era itu, pada era 90-an yang emang udah panas-panasnya ya itu lagi bener mewah itu. Tawuran yang banyak makan korban ya. Iya udah pasti tuh. Nah itu itu penataran hari keberapa? Hari kedua. Emang nggak ada pas yang sering yang berapa kali diliput ya? Kalau kita kan pagi kan, kalau di pagi kan istilahnya memang udah disortir masuk kelas tuh kakak-kakak langsung disortir mana lu basis mana gitu kan. Nah ini emang pas masuk ke keluar gerbang itu kagak disortir nih. Lu di sini lu basis lu ini enggak? Itu dia kan masalahnya kan Ane main nyelonong aja tuh. Pikir pulang Satu emang Ane dari kecilnya doyan hobi, punya hobi kan. Hobi burung. Jadi pulang mau main burung nih, buru-buru nih pulang ya kan. Nggak kepikiran. Pas besoknya baru deh tuh Ane mikir, wah besok harus bareng nih. Terus siapa yang ngerekrutnya? Itu tetanggaan itu kakak kelas. Jadi langsung sama dia, udah besok bareng aja bareng katanya. Nongkrong Pasar Baru. Pasar Baru biasa. Ya, selama kelas 1 lolos. Lolos. Nggak ada tanda-tanda. Masih ada tanda gimana nih? Ya kali aja ngerasain tawuran nih, namanya tawuran. Oh pasti ngerasain semua lah. Yang namanya ditangkap ya semua pasti ngerasain juga. Pernah emang? Ya udah pernah dong. Kelas berapa? Aneh jatuhnya mau kelas 2 atau kelas 3 tuh ya. Masuk Polsek Tanah Abang. Kalau itu mah lucu dah. Cerita lucunya aja dah. Gue nggak mau cerita yang serem-serem. Lah itu intermezzo aja. Lucunya gini. Kalau lucunya kan kalau Ane bener-bener ribut sih wajar kalau ditangkap ya. Jadi kan bis 2 nih. Iya. Double nih, ban belakang. Iya. Yang depan lagi tawuran nih. Iya. Berang kita nonton dari belakang. Wah rame nih. Depan Monas kan istana tuh. Iya. Itu mistik tuh. Mistik sama Kong Jawa. Yang nggak 2 bis mistik. Ya. Di depan lagi rame, berang gitu. Ternyata ada polisi, ramai tuh, dikejar semua, lari ke bis belakang. Iya. Ya itu yang dibilang apes tuh bis belakang jadinya, kena semuanya. Ya masalahnya diangkut tuh senjatanya nggak kira-kira. Iya. Buat celurit, samurai itu. Buset tadi perasaan kagak ada, bilang. Pas di BR-nya barang ada semua. Depan ada banyak. Iya. Terus akhirnya ya udah turun semua yang di mobil itu, suruh buka baju, jalan biasa, jalan bebek. Iya. Biasa dibawa ke Polsek Tanah Abang. Itu dia tuh. Berapa hari? Semalam atau ini? Enggak, jadi ada mujurnya juga. Di situ ada teman kita yang namanya si Ruri itu kan.
nyokapnya dia kalau bokapnya juga anggota juga kayaknya dia. Dia punya kenalan dalam. Iya. Jadi ditanya yang bawa senjata siapa nih? Pertanyaan pertama dibohongin kan. Nih siapa yang punya golok apa ini? Kalau lu ngaku pulang. Iya. Terus dia bilang udah jangan ada ngaku kan. Tapi emang dasar bodoh masih anak-anak baru kali ya. Iya. Dia ngaku. Ya saya Pak. Masuk dalam nih. Bebas, padahal mah dikandangin itu. Iya. Nah si Ruri kebenaran ibunya datang nih, kata yang nggak salah. Kata Ruri tunjuk teman kamu yang ini. Iya. Nah, aneh termasuk yang ditunjuk. Iya. Jadi bisa bebas malam itu juga. Itu dia mujurnya di situ aja tuh. Kalau kagak ya kayak model bawa-bawa senjata itu kan kena apa? Kena harus nebus itu kan. Ntar dulu nih, enaknya dingin-dingin kayak gini ngopi nih. Siap. Tepuk kopi apa? Panggil aja. Kopi. Nanti kopi mix aja deh. Kopi mix 1, kopi mix. Cuaca masih hujan, ya lumayan deras. Ya beginilah lapak di pinggir ya. Iya. Ini ada berapa lapak di sini? Banyak ini, ada puluhan juga. Belum muter ke belakangnya juga banyak. Oh gitu. Ya terus nih lanjut, itu kelas 1 ya? Gapnya kelas 1 itu aneh mau kelas 3. Mau kelas 3. Oh jadi kalau kelas 1 banyakan lolosnya. Lolosnya. Tapi memang kalau kena batu wajar lah, sering lah. Namanya disambitin sama musuh kan wajar. Tapi emang tinggal di Bayoran. Ini tinggal Bayoran. Oh aman dong, jadi jalur kecilnya. Ya iya dong, dari Mistik cuma sebentar nyampe rumah. Iya. Gitu. Tapi muter kan dulu kan lewat. Ya tetap aja namanya anak budut. Lewat sana kan, lewat apa namanya? Bungur. Ya pokoknya anak budut. Walaupun kita nggak diserang, biasa kan anak budut paling iseng. Masih 70. Iya, semuanya pasti begitu. Aneh 69, 14 naiknya kadang. Oh, kadang. Oke. Enggak. Tapi lulus, Om? Alhamdulillah lulus. Ya. Nah, setelah lulus, sempet gawe nggak? Aneh gawe sempet. Di mana? Aneh sempet gawe pertama aneh ke Bogor. Nah, bagian pertanahan. Aneh juga bingung kok masuk pertanahan kayak gimana ya. Tar dulu nih, 95, status ijazah kayak gimana di Budut? Gampang-gampang susah nggak pas ente langsung lulus itu udah langsung kerja, dapat kerja atau kayak gimana? Ya gitu, cuman dilihat doang aja. Cuman kebanyakan rata-rata emang kalau perusahaan juga yang bener mah nggak mandang ijazahnya. Iya. Tapi yang aneh salut emang anak Budut semua nggak ada yang nggak ada yang bodoh bilang. Iya. Semua rata-rata anak Budut boleh dibilang nasibnya baik walaupun bandelnya. Bandelnya minta ampun semua ya. Jadi nggak ada jeda nganggur nih. Alhamdulillah nggak ada. Nah itu masuk ke aneh ke Bogor tuh masuk temen aneh kan ke proyek tuh tanah dari bagian ngitung sama kita masangin patok gini. Tapi lama kelamaan kok dia ngerekrutannya maksudnya kerja begini kok kerja gampang gajinya gede, bingung kan? Tanahan. Iya bingung nih. Iya BPN. Bukan BPN, bukan jadi ke swasta gitu. PT-nya kalau nggak salah PT Ramin itu masalah. Iya. Itu dia aneh yang curiga kok gaji gede. Yang aneh curiga tanah seluas ini kita aneh habis ngukur suruh matok. Iya. Terus? Nah kejadian, nah kita biasa orangnya hidupnya di jalan dulu sekolah kan, nggak ada rasa ini ya. Disejegat sama warga. Pak, maaf Pak, iya ada apa? Ini lagi ngapain katanya? Saya lagi kerja Pak. Nah ini patok Bapak dari perusahaan saya nih. Tahu nggak Pak, dia tanah siapa yang bawa patok? Kita nanya teman kita dong. Bang, ini tanah sebenarnya tanah siapa Bang? Bukan tanah PT. Saya juga kurang paham Bang. Ini dikasih map suruh kerjain ini pasang gini-gini. Warga ngumpul tuh. Ini tanya baik-baik dong. Tapi ada yang galak juga kan? Iya, tahu gak lu? Katanya ini tanah siapa lu main kur-kur aja? Maaf Bang, saya cuma kerja. Sebenarnya tanah siapa juga menanya nih. Iya. Ini tanah warga. Tapi ini PT Ramin Bang yang punya kata gini. Bukan katanya. Emang di tanah ada yang mau bikin sengketa. Wah, itu dia. Buset nyawa. Waduh. Buset gue bilang. Berapa lama di situ bertahan? Bertahan sih ada mau 4 bulan. Tapi emang pertama aneh bingung kok kerja begini gajinya gede nih bilangnya. Bisa aneh hobi main ayam, main burung itu sampai ada yang mahal-mahal. Iya. Tapi pikir bener taruhannya nyawa nggak tahu ini. Resign. Jadi aneh pintar juga sebelum resign nih. Kan pas udah gajian ditanya nih, besok mau kurang ini gini, bos. Berapa nanti bayar ada bonus gini-gininya dong katanya. Ada.
Nah itu kawanannya pintar juga, otaknya emang ya udah kita pura-pura kerjain aja. Nanti kalau duit udah turun kita kabur. Aneh kabur pokoknya. Kabur Jakarta langsung. Nyariin. Nah itu dia. Terus ada lagi yang lebih inilah lepas aneh dari sana tuh. Kerja aneh suruh ngelamar di Astra. Iya. Dibilang wah berat be. Enggak tuh tetangga lu tuh mau masukin katanya. Iya. Dan datang emang kan tuh orang hebat. Iya. Pak bener pak gini. Ya sini ijazahnya mana nih? Yang aneh bingung ijazah SMA ini ditaruh, jangan pakai SMP aja. Lah maksudnya gimana? Udah pakai SMP aja. Iya. Ntar sampai sono mah paling nggak asal dites ini aja. Ngapain kok begini bisa bilang? Nanya mau ke pulang, Pak kok nggak pakai itu? Ya udah ikutin aja. Siapa tahu kan. Tapi emang dasarnya kita jiwanya masih doyan main ya. Iya. Dapat sebulan juga kita cabut. Orang tua marah-marah udah kerja masuk baru training udah gini bagaimana terus dapat lagi di proyek instalasi. Iya, ini jurusan nih, jurusan Kelapa Gading nih. Iya. Yang mantep Kelapa Gading. Cuman dasarnya itu kepala proyeknya taunya kita udah pinter aja kan. Iya. Besok nih dikasih DNA-nya doang kan. Pasang instalasi berapa titik gini. Pas sampai sono kita namanya OB kagak ada. Nggak ada. Terus temboknya rumah orang elit kan tebel-tebel itu. Iya. Aneh mau ngebobok pakai apaan bilang. Ada dulu kan nggak ada handphone. Iya. Ada aneh ikutin yang ada satu kerjaan tuh yang udah lama. Bang maaf, aneh kerjanya pakai apaan bang? Emang nggak dibawain barang? Kagak ada. Mau kerjain gimana? Ya udah, anda daripada bingung tuh ada tuh tukang kulit pinjem, lu bobok aja deh yang penting. Nah, aneh nggak pernah ngebobok ya kan ya. Tuh tembok segitu tebelnya tuh, udah tebel-tebel. Pernah bener. Masya Allah bilang, tuh dapat seminggu, aneh belum masang kabel sama sekali, cuma ngebobok doang, semua masih lebar. Terus kata yang udah lama, udah yang penting katakan kerja aja katanya. Iya. Dapat semingguan, gaji mingguan tuh. Pas dibayar, aneh langsung cabut aja. Wah, udah nggak bener nih kerjaannya. Paling lama bertahan? Aneh kerja di Osaka bengkel. Ini yang aneh lagi. Bergerak di bidang apa? Ini mobil. Bengkel besar, iya, mobil. Nah itu yang jadi pertanyaan yang orang bengkel ini nerima. Emang di situ yang jadi kepala montir kan kakaknya itu. Oh iya, ada relasi. Ada relasi. Tapi kan biarpun relasi kan kalau masalah itu kan skill beda kan. Iya. Terus yang bengkelnya ngomong, hari jurusan apa gitu? Iya. Ini pak adanya. Kok instalasi ke bengkel? Ya pak, apa aja dulu deh pak saya kerjain. Ya alhamdulillahnya tuh aneh berapa tahun ikut di situ kan. Namanya dari nol sampai bisa semuanya, sampai akhirnya bisa. Satu ya aneh kerja di situ di bengkel itu walaupun lama, dasar jiwa kita walaupun budut namanya bandel-bandelnya tuh. Iya. Aneh sama agama tuh nggak mau lepas. Banyak jadi pro kontra dari situ dah. Waktunya sholat susah. Terus waktunya gajian itu deh. Waktu gajian lebih gila lagi. Yang bagian keuangan itu. Tuh, nice ya. Yang bagian keuangan ini, bos itu emang baik. Cuman gitu, bonus gede, belanja, tuh beli minuman, mabuk bareng semuanya. Iya. Bang ini nggak beda kayak sekolah aja. Itu satu ibadah juga aneh kan kurang di situ. Waktunya Jumatan, aneh mau ini oli belepotan. Terus kita mau kerja bang mau kemana? Mau sholat. Udah ntar aja gini-gini. Wah itu berlawanan dong kan. Tapi alhamdulillahnya tuh aneh pas mau pindah keluar dari situ, pas aneh ribut sama montir yang udah lama. Jadi waktu itu aneh nurunin mesin, bongkar mesin udah selesai. Pas waktu mesin udah di kerjaan rapi, mesin mau naikin lagi nih. Aneh sama anak baru tuh yang sama-sama masuk bareng gitu kan, panggil, bantuin yang ini naikin mesin katanya. Pak, saya masih ada kerjaan gini, udah masukin dulu. Ya ini kan kalau itu kan nurutin apa kata pola montir kan. Angkat, masukin. Nah, ceritanya lubang baut nih, yang ke mesin ini patah. Wah, gitu tuh ramai. Yang disalahin aneh bertiga. Yang dua teman aneh diem gini. Nih kita kan biasanya orang yang ngocel kan. Barang mahal lagi. Disalah-salahin kan. Akhirnya saya aneh gini aja. Bang, perasaan yang pinter ente bang.
Yang bodoh kita bertiga. Nah kalau kita kan baru pada bisa. Iya. Walaupun udah setahun lebih di sini. Tapi wah pokoknya ngomong kasar dah. Kita ngomongin nggak enak kan. Udah tolol ini kan. Akhirnya namanya jiwa kita biasa panas kan. Bang daripada nuduh aneh mending berantem aja dah. Iya. Tadi yang nyuruh turun saya bang. Yang suruh naik saya bang. Iya. Kecuali aneh nggak disuruh turunin bang. Iya. Akhirnya tuh ribut-ribut gini, abang aneh datang tuh. Iya. Yang parlementer juga. Ditanya dong, namanya bang kita juga walaupun bandel dia punya adab dah. Ri, kenapa kok orang tua ngelawan gini-gini? Aneh ceritain dong. Nih bang, gini dia ini begini-gini. Akhirnya bang aneh yang belain aneh juga akhirnya. Iya. Tapi si bos tetap marah. Wah ini siapa? Karena di situ ada barang harus diganti. Nah itu kan mahal kalau itu. Iya. Nah itu kalau orang yang punya mobilnya mau yang asli aja. Iya. Nah dari situlah aneh mulai tuh berpikir, wah gue udah nggak betah nih, kebeneran nih. Nah besoknya aneh tuh pas habis gajian, bertiga udah nggak masuk lagi tuh. Panggil dong sama bosnya kan. Dulu bang aneh kan Komar. Mar, ada ente mana tuh nggak masuk. Dia ngambek gara-gara kemarin bos. Iya. Ya udah panggil dia bilang kemana gajian, naikin gaji gitu kan. Lah kan susah kalau bengkel punya pegawai yang dari nol sampai bisa susah nyari lagi. Ngedidiknya susah. Nah, tuh. Akhirnya aneh dipanggil bertiga tuh. Ya udah yang udah lupain aja deh katanya. Sekarang aneh bos ngomong gimana ya kalau dinaikin gaji katanya. Iya. Saat dulu nih kopi kayaknya belum datang nih. Boleh. Cong, kopi Cong. Kopi Mik. Ente nggak ngopi? Ini baru selesai tadi ngopi, bukan nggak mau ngopi. Emang masih ada? Udah buang 2 kali beler perut. Iya terus? Itu dia. Berapa tahun di situ? Hampir 2 tahun. 2 tahun, itu yang paling lama? Paling lama di situ. Nah setelah itu, aneh ngelayap lagi tuh, nganggur nih. Sebelum dapat bini ya. Iya. Tahun berapa tuh? Aneh. Ya ingat-ingat aja lah. 99 apa ya? Aneh kabur ke Bogor lagi. Tapi di sana nawarin kerja di ban, pabrik ban. Tapi pas ke sana katanya lagi nggak ada yang nerima. Cuman di sana banyak orderan, aneh ikut tuh, bisnis macem-macem. Nah di situ tuh baru aneh lagi pas langsung nih. Emang jodoh aneh terlalu cepet kali ya. Nah ini dapat bini di situ tuh. Dapat orang Bogor. Bukan. Dapat orang sana Jawa, Jogja. Cuman dia lagi kerja di sana. Aneh nggak lama, kenalan 3 bulan langsung nikah. Padahal yang 4 tahun 5 tahun aneh nggak jadi. Aneh itu situ. Namanya jodoh itu ya. Iya. Nah, itu udah kejadian gitu. Aneh sempat tinggal di Jawa juga 2 tahun. Di sana ngapain? Nani. Satu ikut-ikut coba-coba nani. Aneh kerja di penetasan telur tuh. Daerah mana tuh? Daerah Temanggung. Udah kayak Temanggung ada bakonya tuh keren. Itu dia. Mertua Aneh kan pernah tembakau. Iya. Makanya Aneh sempat ikut rajang apa semua gitu. Aneh 2 tahun di sana tuh. Nah, habis nikah tinggal di sana. Ya namanya jiwanya. Iya. Sorry Om. Jiwanya masih begitu. Di sana masih aja ada ketemu teman-teman yang begitu yang aneh-aneh kan. Teman-teman mana nih? Teman-teman anak situ atau anak budut juga? Budut bukan. Cuman kelakuan kayak anak budut semua. Itu dia tuh. Yang susah dihilangin emang. Kita biasa bergaul begitu ya, orang-orang keras ya. Tapi emang waktu sekolah doyan juga minum mabok-mabok. Ya kalau soal minum mah nggak usah diceritain deh. Anak budut wajib itu mah. Semua. Iya. Terus di sana? Di sana ya gitu kita kadang ikut-ikut bako selama 2 tahun tuh ya. Cuman karena kita punya keahlian instalasi kan, kita bikin penetasan telur, nanti bagian listrik masangin, ya siap dah. Masangin, kirim ke Bali, kemana gitu kan. Lama-lama, namanya pertanian kan pas setahun sekali. Iya. Akhirnya aneh, lama-lama berpikir lagi, wah kalau nggak gini nggak berkembang di kampung nih kan. Emang sih kalau buat sekedar makan di sana ketemu lah. Oh iya. Ketemu, buat makan ketemu. Cuman pas itu, aneh jalan. Bini aneh nih. Gimana saya ke Jakarta dulu ya, mau usaha lagi. Pas sampai Jakarta tuh aneh belum bawa bini. Lagi pelong mau usaha apa? Nah, anak udah ada? Belum. Nah tuh aneh main ke Mistik tuh, main lagi. Kan dulu baik tukang loak tuh. Iya. Pada jualan loak kan enak katanya. Tahun berapa tuh? Sekitar sebelum tahun 2000 itu.
sebelum digusur lagi kan tuh ya. Terus ini. Terus kata cingannya yang di sini, "Li, bayaran aja di kolong." Iya, aneh ke kolong nih. Aneh mula-mula di kolong ini pertama-tama tuh ya boleh dibilang banyak yang bilang, "Wah, lu jadi gini, wah jadi gini." Aneh sih tutup kuping nih kan. Iya. Udah deh. Namanya orang mau nyari rezeki gimana aja kan ya. Nah, aneh pikirkan sekarang aneh nyari rezeki bener, hidup aneh mau berubah bener gitu kan. Dipikir-pikir dulu di sini kayaknya pikiran kita kerdil, wah mau dapat duit berapa dagang-dagang begini, barang-barang bekas. Iya. Pas aneh nyoba-nyoba ikut nih, pertama aneh kan belum mau terjun banget, baru ikut-ikut cing aneh nih. Cing aneh juga di sini kan punya lapak juga gitu kan. Di sini nih taman belum ada ini. Itu namanya dagangan, kalau yang sekilas mata mah dilihat sampah katanya. Iya. Tetapi pas aneh lihat daya jualnya tuh barang-barang nggak ada yang murah. Contohnya dulu kayak pulpen Montblanc ya kan. Nggak semua orang tahu kalau itu pulpen itu mahal kan. Iya. Itu digelar orang kalau yang nggak tahu main beli 20.000, pasarannya sampai 1 juta, 2 juta. Apa? Pulpen Montblanc itu kan. Kayak gimana? Ada pulpen tulisannya mereknya Montblanc itu kan. Oh iya. Kayak Montblanc gitu. Terus kayak jam, kayak model apa? Korek api. Dulu aneh tuh main begitu-begitu, tadinya dapat duit paling namanya baru-baru main kan ya, 15.000, 20.000. Ya dulu kan tempat segede juga lah, tahun gitu kan. Buat makan mah kenceng deh. Lama-lama itu orang yang sengaja istilahnya ngejual. Terusnya kita jual lagi. Karena dulu kan kita satu belum ada online juga. Iya. Satu juga orang masih buta harga. Iya. Itu yang menangnya di situ. Iya. Aneh beli barang-barang yang murah. Pas aneh kenal kawan-kawan yang main barang-barang kelas gitu kan. Aneh tanya nih tipe ini berapa, tipe berapa ini. Nah, mulai dari situ aneh mulai berkembang tuh. Iya. Aneh mainin pulpen, aneh mainin jam, macam-macam. Kalau jam udah ngerti dah, harga jam dah. Dari sekolah juga pada ngerti lah. Sot nggak jauh gitu kan. Nah itu dia itu, dari situ, dari jam, dari apa. Tapi kata aneh terus pikir dong. Tapi tiap hari aneh kalau main ginian mulu, seminggu sekali belum tentu dapat yang gede kan. Iya. Dapat standar-standar. Nah aneh lihat temen aneh jalan tip mobil. Oh iya. Dulu kan taman puring banyak. Ya sini dulu udah ada 4 orang 5 orang main tip mobil. Aneh liatin, wah kayaknya enak nih nyari duit tip mobil nih. Iya. Sekarang dia beli cuma 100, jual 300. Dulu kan belum zaman online enak, masang tip gini. Akhirnya tuh aneh mulai dah dikit-dikit deketin kawan aneh tuh. Iya. Yang dagang tip sama ini. Katanya, "Apa? Mau belajar bang?" Ya udah ikut-ikutan aja sini. Aneh ikut-ikutan. Iya. Dari ikut-ikutan tuh dagang gini. Terus kata temen, "Udah Ri, bikin gerobak aja buat mangkalnya. Tip nyetip di sini." Nah, itu aneh dapat modal dulu dari pok kita dikasih 500 itu kan. Iya. Pulang ini 500 dulu dapat banyak kan. Iya. Ya taruhlah kalau yang cepean 5 juga udah berasa duitnya kan. Iya. Aneh beli itu, pertama belanjanya tunggu yang orang lewat. Lama-lama kata anak-anak beli yang standar-standar taman puring aja sama kawan gua. Nanti harganya miring. Iya. Anak sono tuh kenalin, dapat beli, bawa lagi. Nah, lama-lama ya emang kalau iman yang kita belum kuat ya dulu ya. Kita bukan buka kartu nih kan. Dulu anak-anak kok beli tip mobil murah-murah mulu gitu. Tanya nani kan ya, dia beli 200, jual bisa 1 juta, bisa jual sampai dulu gitu kan. Iya. Anda lihat tiap pagi ada yang nganterin, ada yang ini kan. Wajar dong kalau kita pengen tahu kan. Iya. Anda lihat kok kabelnya pada potong, pada gimana? Iya. Sedikit ternyata itu pemain semua kan. Beli sama pemain ya kan. Iya. Sempet aneh ingin dan pernah merasakan juga. Oh, tapi di balik itu cuma aneh nggak lama. Nggak berkah. Satu gini, nggak berkahnya bukan nggak berkah lagi, parah tuh. Itu parahnya. Aneh berangkat jam 8 tuh, mau nyari duit 500.000 itu kecil banget. Jam 6 kita nongkrong, udah ada bang, beli tip mobil 4 aja tuh. Untung udah ketahuan berapa juta. Nah hitungannya jatuh penada kan. Iya. Tapi lama-lama aneh dibilangin bini kita. Jadi bini kita bukannya seneng dia dapat duit banyak. Dia nanya, "Pak, kok duitnya banyak? Dari mana?" Itu udah ada anak.
Hah? Udah ada anak? Udah anak masih kecil. Gitu. Tapi tanya kita mau pasang bohong, lumayan energi lebih. Iya. Cuman pas yang nyesekin di hati, bini ngomong, jangan duit yang gede-gede kalau nyakitin buat anak nantinya. Nah itu, anda berasa. Tapi setelah itu aneh sih, second bahkan doakan aneh berdoa, ya Allah. Emang kalau rezeki aneh ini nggak benar, bahala dan musibahnya buat aneh aja. Jangan dikasih sama anak sama bini aneh. Nah, aneh doa begitu nih, aneh masih main tuh ceritanya tuh. Alhamdulillah, aneh tegur. Alhamdulillahnya aneh tegur. Aneh anak aneh yang nomor 2 sakit. Sakitnya cuma muntah sama buang air, buang air. Itu duit yang di rumah, sampai yang buku tabungan, tinggal bukunya doang. Habis nggak kesita. Untuk biaya. Itu masih sakit. Ya untuk biaya. Iya, sampai aneh punya adik angkat, sampai aneh pinjemin duitnya berapa juta. Sampai aneh punya utang. Iya. Cuman sembuhnya cuma satu. Apa? Aneh malam-malam sholat doa. Ya Allah, mohon ampun, tobat. Kalau emang ini kesalahan saya, tolong anak saya disembuhkan. Saya akan berhenti mulai ini. Semenjak itu berhenti, anak sembuh. Sembuh, benar-benar sembuh. Kan ibarat candu. Kayak gitu kan ibarat candu ya. Yang akhirnya kita tanpa sadar juga emang, aduh pas lagi mumet pengen banget nih nadah lagi. Itu dia. Berapa lama? Boleh dibilang dari tahun 2000. Hilang rasa candu untuk tidak tertarik, tergiur istilahnya nadah barang. Alhamdulillahnya pas 2010 aneh udah enggak tuh. Cukup lama kan? Udah. Untuk nahan gitu kan. Satu bukan itu. Biasanya kan ujiannya itu istilahnya langsung drastis, yang akhirnya yang tadinya tiap hari dapat duit, biasanya nggak dapat duit. Nah yang dibilang itu kecanduan itu tuh, yang berat. Iya. Jadi pas ke situ aneh kan berubahnya jualan, terus aneh ngeliatin tukang servis tipnya kan. Aneh tiap nyervis biaya sekian aneh liatin. Aneh pikir, aneh STM kan, punya skill kan. Aneh liatin, oh cara nyervis gini. Nah tuh aneh mulai itu nyervis tuh, nyervis sampai jualan. Jadi kebeli yang rusak, kita benerin sendiri, taruh lagi. Jadi udah mulai tuh yang panas-panas. Udah nggak aneh nggak main dah tuh, udah gitu aja terus tuh. Pas lari kemari kan mulai online orangnya. Main, bukan belum online ya, dulu musim handphone ya kan. Musim handphone aneh ketemu Bang Deddy Buluk, alumni 88. Ada ntar ini itu aslinya tuh kakak kelas kita tuh hebat. Aneh bukan dia, aneh belajar dari dia nih. Basis mistik. Dia itu dulu orang belum bisa nyervis handphone, dia udah. Sampai orang dibilang dia lapaknya di mana? Lapaknya dulu di belakang sini, cuma sekarang lapaknya pindah-pindah. Dia itu pas aneh belajar handphone dari dia. Jadi orang itu dia nggak pelit ilmu. Kenal tahu itu ente di anak budut gimana? Ada kan sering ngobrol. Tahuan. Budut. Bang tahun berapa bang? Gitu kan. Tuh dia tuh nasibnya boleh dibilang tragis juga. Oh ada cerita. Ntar aneh ninda kan nih. Pokoknya aneh belajar handphone sama dia nih. Aneh mulai berhenti tuh main itu. Pas aneh kejadian pedagang tip diacak-acak sama polisi, aneh sempat berhenti, takut dia pertanyaan. 8 bulan aneh ngilang tuh dari kolong nih. Blok ngilang tuh pas masih main tip mobil. Jadi semua pemain tip mobil yang main panas, yang main adem dicari. Ada kasus berat. Dulu kan aneh walaupun ini anak-anak tip pasti doyan begini semuanya, jadi jaringan masih. Akhirnya kan udah bubar. Dapat 8 bulan nongol lagi semua teman tip mobil tuh. Tapi aneh berpikir mau usaha apa nih lagi kan. Itu tuh aneh lepas dari situ aneh sempat main proyekan tuh. Nah balik lagi udah bisa enak dagang kan. Aneh lihat temen aneh tuh main handphone. Oh sempat kerja proyek. Aneh temen aneh manggil, "Ri, mana aja?" Ada bang di rumah aja. Mau dagang lagi? Iya. Udah dagang, nemenin aneh main handphone. Nah itu boleh tuh aneh main handphone. Itu masih apa? Masih Sebian? Masih yang biasa-biasa. Nokia. Itu BB masih udah ada? BB udah ada. Tapi belum yang mewah, masih yang biasa. Nah ini main itu semuanya main. Nyata
Lama-lama kayak gitu, yang aneh ikutin ini kok aneh bingung. Untungnya dia gede nih. Iya. Siapa nih? Ada kawan aneh dia udah nggak di sini. Iya. Aneh nggak nyebut namanya. Aneh dia ternyata dia beli barang dari pemain semua. Sama juga. Nah, aneh kan tadinya Step, ya. Waduh, bilang nih. Aneh berhenti sama dia gara-gara satu. Pas kejadian beli barang, Ya. ditangkap kita. Pernah. Ditangkap semuanya ini, kita bertiga ditangkap sama yang jualnya Mas Bak yang ngatunya lagi. Iya. Kita kan terang-terangan, saya cuma jagain dagangan Pak. Iya. Nggak mau tahu, semua ikut ke Polda. Iya. Sampai di Polda proses dong, kan. Siapa yang beli, siapa yang ini. Wah, pokoknya hitungannya kalau nggak ada kenalan di dalam kita lanjutlah hitungannya. Iya. Soalnya barang yang diambil itu barang orang penting. Oh. Dulu ingat banget Sony kalau nggak salah handphone. Alhamdulillah tuh di situ aneh biasa bergaul ya sama bukan nomor satu. Di situ ada polisi yang kenalin. Lu kayaknya kenal lu orang mana? Bayoran bang. Iya lu pernah ngopi bareng sama gua katanya. Iya. Oh iya Dan. Aneh dia mantan Kapolsek sini nih. Iya. Dia di Polda. Iya. Akhirnya anak buahnya suruh keluarin bebas. Sampai yang nangkepannya bingung. Terus itu kenal sama komandan saya. Nggak tahu Pak, komandannya ngenalin sama saya. Bisa jual mahal. Iya. Untungnya tuh dia ngomong, untung gua nggak pukul lu katanya. Soalnya temenannya yang bertiga dihajar terus. Iya. Ke botol. Kalau aneh ngomong nggak pernah pakai sumpah. Kamu ini. Ya Pak, saya dagang di kolong gini-gini. Nah temen aneh dikit-dikit sumpah, demi Allah, demi Allah dihajar terus sama polisi. Kalau aneh kan nggak mau. Kenapa kamu nggak sumpah? Aneh balikin dong, ngomong agama. Pak, dalam agama, ngomong demi Allah itu bener aja dosa Pak. Apalagi salah, wah cakep katanya. Udah ya lo. Nah tuh aneh enak tuh duduk doang, bebas. Nah lepas dari situ tuh baru permulaan aneh dagang sendiri. Aneh berhenti dari dia nanya, kenapa nggak ikut gue lagi? Udah bang, aneh nggak ikut ente dulu dah. Nah, ini nih akhirnya. Aneh nyoba-nyoba deh, mau dagang diri aja. Aneh modal nekat, biasa, modal nggak ada, aneh nyamperin kakak aneh. Semua kakak aneh alhamdulillah deh, baik nih kan. Ini udah dibawa nih? Udah. Mak, mau dagang HP sendiri ya? Dulu dikasih duit, inget banget tuh sama kakak kita 1 juta. Balikin kapan? 1 juta dapat berapa barang? Kalau dulu kan kalau Nokia kalau kita cepet 200 aja banyak dapetnya. Tapi emang tuh nasib kalau mau mujur kadang dicoba dulu kan. Aneh dapat duit segitu, baru belanja, masih duit sisa, dapat barang banyak nih. Dapat duit, masih ada duit 650.000. Iya. Ada kawan lama datang, wah datang, kawan sama kita ngopi bareng. Kerja di mana ente? Nanya lah. Aneh security kedutaan. Gaji berapa? Wah gede dah. Wah enak ya. Udah ente masuk aja kerja. Dan masuk malam, pagi bisa dagang. Wah tergiur dong. Wah gaji gede. Semua dapat ya kan. Akhirnya aneh ngomong ke bini. Wah gini. Ya udah, apa-apa. Kamu kuat gak ngejalanin kerjaan dagang? Ya harus kuat lah. Datang tuh dia ke rumah tuh. Biasanya dia ambil semua. Nah jeleknya nih, aneh kena tipu itu. Bang, ini ada uang ini bang berapa? 500.000. Tapi langsung kerja. Ya maksudnya 500.000 nih abang kita dapat seragam semua langsung. Tuh dia tuh, tapi udah tergiur kan, gaji gede, kerja tempatnya mewah kan, dutaan. Aneh kasih tuh modalannya 500. Tapi perasaannya duit lemes tangannya. Ngasihnya lemes dia. Gimana? Kasih gak ya? Kasih dah, tangguh. Sehari bener aneh telepon, bro gimana nih? Aneh kerja, wah tenang, lagi disiapin seragam. Mantap. Tapi aneh sambil dagang. Ya Allah, udah segini, muternya gimana? Barang cuma 5 biji. Duit di kantong 150.000. Ya waktu itu aneh sama agama masih belentang-belentong deh. Aneh mikirin gimana lagi. Dapat semingguan telepon dong. Tenang kalau mencari aneh di kedutaan yang Kuningan sini nih. Ya udah. Dapat sebulan aneh telepon mati tuh. Dihubungin susah. Wow mati total. Aneh samperin ke sana. Fotonya ada. Security-nya. Ya Pak ada apa? Saya tanya. Nggak ada nih. Nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Saya sih, wah nggak masuk kerjaan sini sulit Pak, nggak sembarangan. Wah, 500.000 ditanya tuh. Zaman itu 500.000 gede.
Ya, nggak kayaknya penipuan era tahun 90-an kayak gitu ya. Iya. Itu dia makanya. Yang istilahnya ngelamar kerja tapi duit dulu keluar. Nah, itu dia. Tapi ya Allah, terus bini sih ngomong ya udah Pak, ikhlasin ya. Mungkin rezekinya mau ditambah. Udah ikhlasin. Ya alhamdulillah. Setelah ikhlas itu aneh berkembang ya kan. Dari tadinya aneh motor cuman minjem sampai ke beli motor. Berapa sih ngambil keuntungannya kalau boleh tahu? Biasanya keuntungan 10% atau 20% sih dari harga beli, tergantung tergantung belinya aja kita. Sebenarnya kalau kita nurutin kejujuran kita buat bener berkahnya kita tuh, kadang dagang handphone ini udah ngelebihin, maksudnya ada nggak berkahnya juga. Nawarinnya ya. Nawarin sih yang mau beli, udah lo segini lo. Kadang kita juga kebanyakan ya pedagang itu bodohnya satu. Dia tahu udah ada untung yang halal ya. Padahal misalkan taruh lalu ente beli 1 juta. Iya. Ditawar 11. Iya. Itu kan ada 100 ya. Iya. Ente pasti ngomong, pasti modalnya. Iya. Dia. Iya. Termasuk aneh suka kelepasan juga. Patah ya. Tapi aneh juga pas dagang handphone sendiri, pas mulai maju-maju, penyakit lama itu sempat timbul lagi. Lagi mumet ya. Jadi begini, kita walaupun kita beli sama tangan ketiga, tetap aja kalau kita tahu dasarnya itu tetap nggak halal. Oh iya. Ngerti kan? Iya. Tangan pertamanya kita nggak tahu dia halal atau enggaknya. Nah, kalau kita tahu di ujungnya itu dari pemain, tetap nggak benar. Kalau kita bukan bicara so benar kan? Iya. Bahkan Anda udah pernah ngerasain diuji ini. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya, kita juga nggak tahu kan? Iya, pasti gini. Kalau kita maunya yang bersih emang rada susah di kolong ini. Serius, godaannya banyak. Iya. Kalau kita nggak kuat iman, ini alhamdulillah nih aneh nih. Masalah barang second. Nah, udah berapa tahun ini aneh, alhamdulillah ya. Barang-barang itu aneh. Tahu nyortirnya dari mana? Tahu lah kalau itu feeling aja. Feeling bakalannya ini bukan aku. Satu nggak komplit, satu ngunci, satu gimana kan ketahuan. Cuman kan kita dagang di sini juga lihat umur kita ya kan. Lama-lama kalau kita beli barang juga dari hasil yang nggak begitu kan buat keluarga nggak berkah. Dan biasanya juga si penjual juga nyortir nih, sama Ari mah nggak bisa nih ya kan, masih aja gitu kan. Nah, makanya aneh dulu kalau mau kaya mah udah kaya. Iya. Ngerti gak? Mau kaya udah kaya. Duit udah kaya patut nyari duit di kolong. Sebenarnya kalau udah mau kaya mah kaya. Cuman karena ada rezeki itu nggak halal, nggak berkah. Sesuatu yang hilang lagi. Dari tip, aneh udah nyoba gitu, duit banyak hilang. Dari handphone pertama sampai sebelum sekarang ya. Sekarang alhamdulillah nih aneh udah ada. Ini ada berapa nih? Kayaknya saat ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada kali kurang lebih 20 ya? Ya. Itu total berapa? Taksiran duit. Anggaplah beli barang. Kalau barang sih gini ya, kalau kita walaupun di kolong modal kita banyak, kalau kita nggak bisa ngolahnya, tetap jatuhnya hancur. Iya. Hancur kok. Ini aneh modal segini, modal nggak gede. Tapi aneh manage-nya udah gimana gitu. Udah lebih paham. Iya. Kalau dibilang kan aneh udah berakar banget dagang di sini kan. Iya. Itu doang masalahnya. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat di sini, banyak di sini orang di sini dagang ya. Hasilnya gede. Ya. Bisa punya macam-macam. Iya. Silakan tuh timbul. Itulah kita buat contoh, alhamdulillahnya nih anak kita ya. Kan di mana-mana orang bilang kalau hasil nggak bener, anak tuh paling nggak bener. Aneh selalu kalau pulang usaha, pulang apa, aneh liatin anak aneh semua tuh. Terutama anak laki. Iya. Alhamdulillah aneh punya anak tuh nggak ada yang begitu. Omset hitungannya omset seminggu aja. Seminggu. Berapa? Kalau boleh tahu. Oh lagi enak. Paling gede lah. Paling gede lah. Ya taruh lah, misalkan bersih ya. Taruh paling kecil 200-500 ribu aja. Istilah katanya kalau lagi enak. Kalau kali seminggu aja berapa ya? Oh, sehari 200 ya. Taruh kecil 200 misalkannya. Iya. Tembus lah bisa UMR. Kalau dibilang UMR tembus mah lebih. Jujur, bicara jujur. Iya.
Cuman kadang orang kan suka ngeliatnya kan, wah dagang pinggir. Nah, iya, saya aja ngeliat ini bengong ini lalu lalang, apalagi kalau hujan. Kalau hujan ya orang mampir juga gerah gitu kan. Aduh gimana nih. Makanya aneh tuh, makanya dibilang suruh kerja lagi, gaji gede aja mikir. Karena udah menikmati, udah mencintai pekerjaan. Satu mencintai, satu udah biasa kita mengolah sendiri. Nih, yang ada satu pertanyaan yang mungkin standar, tapi banyak orang yang termasuk aneh ya. Ngerasa apa ya jangan kita balik lagi nih, kalau rezeki Allah yang ngatur, udah sulit dah. Itu salah kalau gitu juga. Bukan takut juga, itu udah gue nggak bisa ngomong. Tapi kan yang jadi permasalahan kayak gini ya kan, satu hari dengan barang misalnya 20 pulang nggak ada, nggak bawa ya kan, nggak bawa duit. Biasanya kan keluarga atau istri kan menunggu sesuatu. Nah itu tips ya kan, tips buat apakah dalam hal ini pasangan hidup ente yang udah mentalnya menerima. Kadang kan ada yang nggak terima. Nah itu dia tuh, banyak begitu tuh. Nah itu akhirnya mental si suami itu akhirnya jatuh, ya udah dah gue harus kerja yang benar-benar ada status sosialnya yang bulanannya itu, walaupun gajinya 1 juta, 1,5 juta, yang penting gue setiap bulan gue ada. Nah itu dia. Nah, ente punya nggak sesuatu yang awalnya itu BDN yang tadinya menentang atau apa, atau los aja udah nerima yang akhirnya sampai sekarang ente betah ya kan? Ada yang istilahnya ya enggak, tadinya nentang, tadinya kayak gini, udah lu kerja kantoran lu, tapi kalau kita ngeliat tadi sih istrinya kayaknya nerima aja, yang akhirnya si suami pun kayak ada sedikitnya restu dari si istri yang istilahnya udah tenang. Karena kenapa? Udah ngalamin lah ya kan, kalau pulang biasanya ya namanya perempuan, secinta-cintanya perempuan kalau mikirin tentang masalah keuangan di keluarga dalam hal ini nggak bisa masak, sebenarnya buat kita, buat anak istri, buat anak suami kan, yang akhirnya dia berantem bisa marah, padahal bukan buat dirinya sendiri. Nah itu ada nggak? Ada gini, kalau masalah dalam rumah tangga juga ya, bisnis gini ya. Iya. Sebenarnya tuh dasarnya kita dulu, waktu kita memilih juga. Ente udah nggak ngerokok lagi om? Nah, kadang-kadang mas. Nih dasarnya gini. Jadi waktu dasar milih istri aja, ente harus bisa nerangin ke istri kita ada nggak ada harus begini, ada nggak ada harus begini. Satu ke situ, jangan mentang-mentang bini nerima aja kita seenaknya juga, salah. Ngerti gak? Maksudnya mentang-mentang kita nggak punya duit sekarang, bini nerima, besoknya nggak ada duit, kita tenang aja, nggak punya cara gimana nyari buat nutupin yang itunya. Oh, tetap pikirin kita cuma ngasih ketenangan dia pada hari kita nggak bawa duit. Hari ini, jangan hari esok berhari-hari kita nggak ngasih. Tapi sebelum pernikahan itu kan udah ada pembicaraan. Ya, komitmen. Alhamdulillahnya kita gini, punya bini, makanya kita bandel-bandel dengan godain cewek. Tapi kalau buat ganti bini itu susah. Kita kalau nemu yang langka kayak gini, yang terima padanya. Nah, ini yang banyak kan terima ada apanya. Yang hebatnya bini kita gitu. Dia itu kalau aneh dapet duit gede malah nanya. Itu dia, malah nanya, duit dari mana baik amat. Yang aneh ceritain tadi kan. Iya. Itu dia. Feeling istri yang istilahnya. Iya. Aduh, gitu kan. Itu dia. Nah, jadi nggak girang banget. Wah, gitu. Kalau kan ada bini kasih gede, besoknya kecil dia teriak. Iya. Wow, gini. Banyak lah zaman sekarang, apalagi nambah itu kan. Gara-gara duit pada dia macem-macem kan. Sebenarnya dari cara kita bicara aja sama istri, kita kasih tahu kerjaan kita gini. Bahwa kita sehari belum tentu dapat, hari ini belum tentu, besok pasti ntar gini. Tapi alhamdulillahnya kan boleh bilang alhamdulillah banget punya bini nerima. Tapi selama ini gitu kan, selama dagang ini handphone berapa tahun sih? Ini hitungannya lama juga lah. Dari 2017 sampai 16 ya. 16 kayaknya. 15 udah mulai itu. Ada 6 tahunan ya? Lebih. Nah itu pernah ngerasain paceklik nggak? Namanya dagang. Iya. Ya kan, yang otomatis akhirnya si istri itu akhirnya ujung-ujungnya ya udah dulu ngutang ke warung sini dulu. Kalau masa paceklik bukan paceklik lagi. Aneh pernah punya anak buah. Handphone aneh 1 tas dihilangin.
Ya, terus? Itu dia. Nah. Kita mau cerita sama bini pasti kita disalahin kan? Iya. Gimana nutupin keadaan bini biar dia nggak emosi gara-gara kita nerima anak buah nggak bener ya kan? Alhamdulillahnya kita nutupin sama duit modal yang sisa-sisa itu kita doa lah. Balik kuliah lagi. Ya pokoknya dibilang di kolong ini kalau pasangan-pasangan yang istrinya taunya duit banyak kan pada bubar. Yang nggak bisa mengatur keadaan suami. Tapi aneh sih kalau cara mengaturnya gampang, dagangnya gampang. Gimana tuh? Hari ini pokoknya dalam cara dagang di kolong ini, hari ini kita walaupun nggak bisa ngejual sama sekali, paling kagak kita belanja hari dapat barang. Nah, barang. Misalkan hari ini sepi nih sama sekali, tapi kita dapat belanja 5 barang apa 3 barang. Sebenarnya itu tiap hari itu modalnya ada modal berapa di dompet? Ini handphone loh. Iya. Ya paling kecil seenggak-enggaknya kan paling kecil dulu ya dulu mah waktu zaman anak-anak dulu kan nongkrong sini juga. Tuh duit kalau nggak di atas 10 juta berat dulu ya. Tapi zaman sekarang nggak perlu duit gede. Penting kita ngolahnya. Dulu aneh belum paham banget kan cara ngolah duit. Ternyata cara ngolahnya itu salah aneh dulu. Dulu aneh nggak belanja. Nggak belanja, hari ini nggak laku. Duit modal aneh kasih buat belanja. Kalau dapat seminggu aja coba habis dong duit. Nah, jadi caranya gitu, aneh manage-nya aneh belanja nih. Ya sekarang gini, manage ya kan, bicara manage. Ini dagang produk, ya kan, barang masih ada. Udah masuk istilahnya modal ente yang sebelumnya udah masuk ke sini kan. Nah hari ini ya kan nggak dapat nih, tetap kan jadi keluar kan. Nah untuk istri apakah istilahnya sebenarnya keuntungan, anggaplah untung 1-2 biji nih kan nongol nih walaupun belum menutup modal kan. Nah itu store ke rumah kayak gimana sistemnya gini, yang akhirnya kita tetap harus megang duit, satu saat kalau ada barang yang mau dijual kita bisa beli. Nah itu dia yang aneh bilang, hari ini nggak jual tapi hari ini kita harus belanja. Jadi belanjanya itu buat nutupin di dapur. Ya taruhlah misalkan kita biasa beli handphone 1 juta. Satu ada yang jual 900. Terus satu lagi kita beli lagi, misalkan beli 500 dapat cuma 4,5. Dapat lagi satu nih, misalkan belanja 3 nih. Satu lagi belanja misalkan GoPay harusnya 600. Gampang, kita hitung ke situ aja. Jadi ada belanja 1 juta kita tulis 1 juta, padahal belinya cuma 9,5 apa 900. Terus yang 4,5 tadi 500 kita tulis 500. Jadi jatuhin ke modal aja. Jadi itu kita bisa ambil buat uang dapur yang lebihnya itu. Nah di situ cara dagang itu sebenarnya gampang itu doang. Jadi tetap kita ngasih uang dapur itu dari selisih kita targetin bahwa harga itu 1 juta. Makanya kalau walaupun bisa kita tawar menawar dapatnya 800. Nah itu dagang di situ model harus begitu kalau mau bertahan. Di mindsetin di diri kita. Itu dia. Jadi istilahnya tidak jujur dalam artian pembukuan, ya kan? Walaupun sebenarnya itu larinya tetap ke kita. Ya modal, jatuh ke modal. Jadi kita nggak terlalu berat juga kan? Ya pokoknya itu modalnya tadinya 9,5 kita hitung 1 juta. Padahal 15 9,5 tetap dong barang kita namanya kan. Jadi kita harus jual lebih dari 1 juta itu. Itu dia caranya. Nah biasanya kalau barang kayak gini kan, ini ada yang komplain nggak? Banyak kan bicara kan jujur. Banyak. Ya kan, ada yang istilahnya kalau udah dibeli bahasa garansi atau kayak gimana. Nah itu kayak gimana tuh? Ininya. Ya itu tergantung kejujuran dari pedagang sama pembelinya aja. Oh gitu. Kalau pada saat kita beli, pada saat dia beli juga istilahnya dia harus. Kan aneh udah ngomong sebelum dibawa pergi kan, bang garansi seminggu. Tapi kalau abang jujur nih jatuh apa kecebur air, apa abang cas kelamaan rusak. Jujur, jangan nanti jatuh dibilang nggak jatuh. Kan banyak kan orang kadang jujur. Kalau pas beneran dapat yang jujur enak, bang jatuh benerin enak. Kalau aneh boleh dibilang soal rugi mah udah kebal. Kenyataannya banyak yang istilahnya komplain tuh istilahnya antara jujur nggak jujur ya akhirnya kita barang sama duit balik nih. Nah itu dia. Ya itulah resiko. Namanya barang elektronik ya kan. Iya. Makanya kalau kita tinggal pedagang sama pembelinya aja kejujurannya gimana. Kalau dia nggak jujur, kitanya ngacur.
Oke, sekarang closing statement aja nih kita. Ini gimana nih, ya kan? Ya mungkin kita nggak tahu kan. Ya seenggaknya ya gua nggak, bukannya nih ini ya, jadi bilang wah gua harus ngeliput orang-orang yang memotivasi dan mungkin orang-orang dibilang alumni yang sukses. Kalau dibilang sukses kan kayaknya aduh kan kategori sukses dari ya mungkin beda-beda ya. Ada yang melihat sukses itu wah dia seorang bos baru gue liput, ya kan? Ternyata enggak juga. Gue kadang mikir, wah iya ya, gue punya nih abang-abangan di kolong, kan? Dia jualan handphone, gue mau liput ya kan? Kenapa? Ya menurut gue dia termasuk orang yang fighter, sukses dari si fighter, ya kan? Kok mau loh kayak gini, hujan-hujanan kayak gini kan? Gue nggak tahu juga isi dalamnya kan? Penasaran nah, akhirnya gue liput kan. Nah menurut kacamata gue ya untuk saat ini gue masih pekerja yang tetap istilahnya gue ini kacung dari bos kan. Nah ya gue belum masuk ranah out of the box yang akhirnya gue harus keluar dari kekacungan gue dan gue harus usaha sendiri yang mungkin akhirnya gue punya anak buah. Nah mungkin ada kiat, ada apalah. Nah kan? itu dia tuh. Kadang suka orang nyepelin sesuatu. Termasuk aneh sebelum aneh terjun kemari juga. Terus terang aneh minder. Sampai pertama kali aneh terjun kemari nih. Aneh ketemu tahunan aneh tuh kayak si kacang. Ame sampai ngomong, Cang, gak usah bawa anak-anak kemari, Cang. Enak gua gitu. Kacang enggak. Tapi kelama-lamaan aneh tiap ini nanya, ente kerja di mana? Gaji berapa? Tuh aneh selalu nanya gitu kan. WMR gini-gini. Terus aneh hitung-hitung. Masih gedean gua ya? Jauh dari gue. Iya, aneh bisa bebas mau jam berapa buka. Walaupun gua nggak doktrin, ya kan? Nggak nyombong nih selama aneh di kolong ini sampai punya anak gua waktu itu sampai 6 orang. Wih. Iya. Cuman aneh cuma ngasih nasihat sama anak gua aneh. Kalau bisa lu lebih dari gua. Iya. Jangan sampai lu di bawah gua. Akhirnya 6 orang itu udah punya lapak sendiri-sendiri. Nah, itulah salahnya anak gua tuh. Yang susah cuma 1 orang. Oh. Jadi yang sukses ini dia cita-citanya bang, aneh pengen belajar nyerpis ya bang. Kalau emang lu benar nyerpis, alhamdulillah dia pintar, sukses, bisa. Kalau penghasilannya lumayan. Tapi yang anak buahnya itu yang lainnya itu yang gak jujur ya, hidupnya begitulah. Cuma jadi kacung, selamanya kacung. Padahal kalau dia ngerti hidup dagang itu lebih enak. Iya. Kayak aneh nih. Dulu aneh bener-bener minder kok. Teman-teman SMP aja takut. Iya. Takut dicengin apa gimana. Tapi sekarang kebalik, setelah aneh nanya lu gaji berapa, libur hari apa. Aneh mau libur berapa hari aja aneh serang atuh. Terutama satu yang paling enak tuh dagang tuh ibadah. Oh, menjadikan usaha dagang itu adalah ibadah untuk mencari rezeki dan untuk orang di rumah. Nah, satu ibadahnya buat di rumah orang, nyari rezeki untuk di rumah. Yang kita kerjain buat agama kita yang 5 waktu tuh istilah kata nggak ada yang nggak tepat waktu. Waktunya azan aneh tutup, aneh pergi ke masjid. Dulu kerja coba lagi enak-enak kerja azan. Kalau kerjaan belum beres tuh diem dulu terus. Aneh tanya temen aneh, telepon lu di mana kantor? Lagi ngapain bang? Lagi gua malu. Masih belang mentong. Aneh gituin. Bukan kita ngomongin ya, buat apa-apa. Pemacu juga buat kawan-kawan kita. Yang istilah kata mungkin jadi inspirasi diri gua ya, walaupun gua nggak langsung ya namanya hidayah kan, nggak langsung bet besok gua rajin nggak juga aneh kan. Mau dibilang so agama sama anak-anak suka nongkrong sini, aneh selalu ngasih masukan sholat bilang. Aneh alhamdulillah, aneh suruh kerja, aneh mintanya pernah tawarin kerja waktu lagi krisis juga kan. Sebenarnya lihat kerjanya gimana, bukan masalah lihat gaji ya. Buat ibadah susah, aneh nggak mau. Aneh terima nganggur kan gitu ya. Tapi selama aneh dagang tuh memang belum lama aneh ibadahnya bener ya, belum lama ya. Tadinya mah masih doyan yang aneh-aneh kan. Tapi aneh berpikir selama umur naik 40 tahun ini yang gue nikmatin dari dalam gue usaha sendiri ya seperti ini. Waktunya ajan aneh pergi, dagangan tutupin. Jadi kayaknya tenang gitu. Nggak kayaknya nggak diperbudak. Satu aneh mau ngatur, mau nyari duit sendiri.
rezeki aneh begini-begini, ya kan? Istri nggak terlalu nuntut. Anak juga nggak terlalu nuntut, dan nggak terlalu bermasalah banget. Kalaupun memang masalah mau wajar kita hidup. Jadi dalam ada urusan apapun, kalau kita berdagang itu kita lebih tenang. Pak, besok mau ke sini. Oh ya, jam berapa? Aneh bisa bebas, nggak usah lapor bos. Besok saya izin, nggak usah. Iya. Terus dalam masa itu, yang penting satu tuh, ibadah tuh yang paling enak. Bener, paling enak tuh ibadah. Makanya aneh sering-sering ngasih saran sama temen tuh, ya kalau bisa jangan lepas dari ibadah. Perlu Mistik punya majelis taklim loh, Budi Utomo. Pelajarannya ngaji ikro. Nah itu cakep malah. Walaupun ikronya gaya-gaya ikro siapa tuh si ini kan ya, yang a i u bat. Bukan yang langsung a i u bat buban ya kayak gitulah. Ya mungkin udah versi-versi bahas ini. Tapi enggak, sebenarnya gini loh. Kalau kita mau belajar ngaji yang benar ya seperti itu. Ya. Walaupun kita ente pernah ngaji, ini pernah ngaji. Kalau emang mau mulai ngaji, semuanya kumpul satu guru nih misalkan ya. Dari nol lagi kayak gitu. Itu baru benar. Ya benar, anak-anak juga ya udah walaupun gue udah sebenarnya bisa baca ternyata selama ini gue salah. Ya kan? Karena versi-versi yang itu juga nggak nerusin, emang nggak kelar ke situ. Ya kan emang nggak bisa langsung spontan, kita langsung harus pinter, harus ibadahnya harus rajin nggak. Itu kan pertama-tama kita dari doa juga, minta ketetapan hati aja. Jadi kesimpulan apa nih? Kesimpulannya ya, untuk bikin kita semangat lah. Pilihan kan kita beda kan. Dalam hal ini ya terserah dia itu mau istilahnya mau jadi pekerja, yang bekerja dengan istilahnya di bawah naungan sebuah perusahaan, atau yang mau mulai berdagang. Tapi kalau aneh pribadi ya, tetap aneh mah kalau disuruh kerja apa sesuatu, aneh kayaknya udah nggak bisa. Ya. Aneh udah biasa berdagang, berniaga ya kan ya. Satu. Tapi yang buat yang udah kerja, yang udah enak ya nggak masalah. Ya. Cuman aneh ngasih saran sama inilah. Ya pelajaran lah. Walaupun ya semua orang kan belum tentu dapat hidayah. Iya. Ya kalau bisa sesibuk, sesulit apapun, sesempit apapun itu, ibadah nomor satu itu aja. Ente mau lagi dagang, mau lagi kerja, mau dimanapun, kalau pengen hidup tenang ya, bukan kaya hidup ya, tenang. Ya tenang. Dalam arti kata serba kecukupan, cukup diberi kecukupan gitu. Satu, ibadah aja jangan ditinggalin. Kalau bisa tepat waktu. Ya saran aneh gitu doang. Oke. Ya hidup itu harus tenang. Gue juga ngeliput juga harus kudu tenang. Kalau gak tenang ya ngeliput anak budut gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan, ada aja yang istilahnya ngeliat sesuatu ini simbol kayak gini kan. Ya kita butuh tenang ya kan, ngadepin ini. Gue bawa sebuah nama besar yang mungkin istilahnya lu nggak bisa ngeklaim itu punya lu gitu kan. Masuk ke budut itu berat. Nggak semua orang bisa. Iya, makanya mungkin ya sedikitnya pertolongan lah gitu kan. Ya mohon ketenangan untuk ini menjalani sesuatu yang kelihatannya ya emang harus tenang gitu kan. Oke, gitu aja ngobrol bersama alumni STM PGRI 4 tahun 95 dengan Bang Ari Kolong yang memiliki usaha jual beli handphone ya? Yeah. Jual beli handphone second di ya titiknya sih mungkin di ini di bawah flyover lama. Yang banyak percetakan. Nah, kalau misalnya mau mampir biasanya dia pakai baju budut, tapi biasanya kalau dihitung lapaknya sih ya dia pas tikungan lah. Liatin aja tampangnya, ini nonton ini dulu baru lihat aku mau kesini gitu kan, kali aja ada barang yang siap. Bisa gitu kan, bisa gue miliki atau gue mau jual. Gitu kan. Jual ke perlu jual banyakin. Kayaknya duitnya lagi gede nih. Ya. Tapi ya namanya dagang ya jual beli ya, walaupun kita
ada alma mater ya proporsional lah, kita nggak bisa ini kan, jangan ujung-ujungnya kayak gini, oh minta diskon dong. Kebanyakan. Tapi gimana ya, namanya kawan tetap nggak bisa kita memalin juga ya kan. Oke, gitu aja. Semoga dengan ngobrol bersama alumni STM PGRI 4 ini, STM Budut, bisa bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi jeleknya. Yes, salam Buduter. Cek 1, 2, 3 percobaan. Tes 1. Nah, ini gede. Tes. Ya kan? Tes. Nggak basah kan apa ini? Naikin lagi. Basah malah itu. Nah dulu. Tes 1, 2, 3 percobaan. Tes. Hujan-hujanan tes.